Halo teman-teman semua, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya hari ini. Hari ini kita nggak cuma bahas tips singkat, tapi kita mau bedah tuntas tentang sesuatu yang selama ini menyiksa batin kita, yaitu perasaan nggak pernah cukup waktu. Pernah nggak sih kamu ngerasa sekeras apapun kamu mencoba bagi waktu, ujung-ujungnya tetap aja ada yang dikorbanin. Mulai dari kerja keras, karir naik, tapi kesehatan drop. Atau sebaliknya, fokus ke keluarga, tapi ngerasa karir jalan di tempat. Kita selalu dikejar konsep work-life balance, seolah-olah itu adalah finish line. Tapi faktanya, makin kita kejar, makin kita capek. Saya mau ajak kamu berhenti berlari di atas treadmill yang salah itu. Kita akan bahas konsep life integration, gimana cara kamu nggak perlu milih antara sukses atau bahagia, tapi dapat keduanya dalam satu paket. Kenapa balance itu nggak masuk akal? Karena dunia kita sekarang udah berubah. Dulu, orang kerja masuk pabrik, jam 5 sore pulang, ya sudah, selesai. Sekarang, kantor ada di kantong kamu. Lewat WhatsApp, lewat email, memaksa diri buat memutus hubungan kerja dengan hidup secara kaku. Itu justru bikin otak kita makin stres. Secara psikologis, saat kita bilang, saya harus balance, otak kita bikin sekat kaku. Pas sekat itu ditembus, misal bos telepon pas jam makan malam, kita langsung merasa gagal, feeling guilty, atau rasa bersalah. Inilah pembunuh kreativitas nomor satu. Kita akan bahas kenapa multitasking itu mitos, dan kenapa membagi waktu 50/50 itu adalah rumus matematika yang gagal buat manusia yang punya perasaan. Nah, sekarang kita masuk ke inti apa itu life integration. Bayangkan hidup kamu itu bukan timbangan, tapi sebuah ekosistem. Di ekosistem ini nggak ada yang benar-benar terpisah. Semuanya saling memberi makan. Integrasi berarti kamu mengakui kalau kamu adalah manusia yang sama dimanapun. Saya akan jelaskan gimana caranya membawa nilai-nilai pribadi kamu ke dalam profesionalisme, dan saya akan kasih contoh kasus gimana seorang pemimpin yang membawa empati dari rumah ke kantor justru lebih dihormati, dan gimana orang yang membawa efisiensi kantor ke rumah justru punya banyak waktu dan buat istirahat. Di segmen ini, saya mau kamu nulis satu hal, apa sih yang sebenarnya bikin kamu bahagia? Jangan-jangan selama ini kamu cuma ngejar standar orang lain. Oke, sekarang gimana caranya? Nggak cuma teori. Ini praktiknya. Yang pertama, energi manajemen. Bukan time management. Belajar mengenali kapan energi kamu paling tinggi. Kalau kamu morning person, taruh kerjaan tersulit di atas sana. Jangan paksa balance kalau memang lagi nggak mood kerja. Yang kedua, the concept of fluid boundaries. Gimana cara bikin batasan yang cair tapi tetap tegas? Kapan kita harus bilang tidak? Kapan kita harus bilang enggak tanpa ngerasa jahat? Yang ketiga, micro recovery. Rahasia atlet, elit itu bukan cuma latihan keras, tapi gimana mereka istirahat di sela-sela pertandingan. Saya akan tunjukin cara istirahat 5 menit yang kualitasnya kayak tidur 1 jam. Yang keempat, batching tasks. Mengelompokkan aktivitas hidup dan kerja agar otak gak capek, pindah-pindah fokus. Dan yang kelima, teknologi detox. Artinya teknologi detox yang realistis ini kita nggak mungkin lepas dari handphone, tapi kita bisa ngatur HP, ya, ngatur handphone itu sendiri biar nggak nindas kita.
Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Bang, tapi bos saya galak. Atau, tapi anak saya masih bayi. Di sini kita bahas realitanya. Integrasi nggak berarti semuanya mulus. Bahkan ada konflik. Saya akan kasih tips gimana cara komunikasiin batasan kamu ke atasan atau pasangan. Gimana caranya nego sama keadaan tanpa harus mengorbankan mental. Kita bahas soal self compassion, gimana caranya memaafkan diri sendiri pas rencana kita berantakan. Oke, dan kalau kamu masih nonton sampai detik ini, itu tandanya kamu benar-benar peduli sama masa depan kamu. Kesimpulannya sederhana, hidup itu singkat buat dihabiskan dengan rasa bersalah. Berhenti nyoba jadi sempurna di mata orang lain, mulailah jadi utuh buat diri kamu sendiri. Integrasikan ambisi kamu dengan ketenangan kamu. Karir kamu penting, tapi kesehatan mental kamu itu pondasinya. Terima kasih sudah bersama saya. Jangan lupa perubahan nggak terjadi cuma dengan nonton, tapi dengan praktik. Pilih satu hal dari obrolan kita tadi dan lakuin besok pagi. Oke sayang, see you again. See you, bye-bye.